Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita balik lagi pakai buku Kiso ya. Setelah kemarin kita sempat pakai buku Warren, sekarang kita balik lagi buku Kiso untuk bahas pelakuan akuntansi atas investasi. Kalau kemarin-kemarin kita ada yang pelakuan akuntansi untuk pinjaman, ada untuk penerbitan saham gitu ya. Nah, sekarang dari sisi kebalikannya, dari sisi investor atau dari sisi kreditornya gitu ya. Tapi di sini bukan fix kreditor yang memberikan pinjaman, tapi lebih dalam konteks berinvestasi dalam bentuk surat hutang. Baik, di pelakuan akuntansi untuk investment ini sebenarnya materinya tidak begitu banyak ya. Jadi hanya ada 4 pokok bahasan sebenarnya. Yang pertama itu adalah alasan perusahaan melakukan investasi. Kemudian yang kedua nanti kita akan mulai dengan pelakuan akuntansi untuk investasi yang dalam bentuk surat hutang. Yang ketiga pelakuan akuntansi untuk saham dalam bentuk saham. Dan terakhir bagaimana pelaporan dan juga penilaiannya dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam sesi ini kita akan fokus di 2 materi pertama ya. Kita akan diskusikan alasan perusahaan menginvestasi, kemudian pelakuan akuntansi untuk dalam bentuk surat utang. 2 berikutnya nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Baik, pertama kita akan bahas dulu alasan perusahaan ini melakukan investasi. Sebuah perusahaan itu melakukan investasi. Yang pertama adalah, ini salah satu ya, bisa salah satu saja alasan, tidak harus akumulasi tiga-tiganya. Jadi yang pertama, alasannya perusahaan ini memiliki kelebihan tunai, kelebihan cash dalam periode waktu tertentu. Kemudian alasan yang kedua, ingin mendapatkan tambahan pendapatan. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk perusahaan ya. Sebagai orang pribadi atau keluarga juga bisa berlaku ini alasan ini. Biasanya alasan melakukan investasi karena ada kelebihan cash, kemudian ada tujuan untuk mendapatkan investasi. Yang ketiga, memiliki alasan strategis. Nah, kalau di keluarga atau di pribadi biasanya untuk alasan-alasan jangka panjang, entah itu beli rumah, beli kendaraan, atau mungkin nikah gitu ya. Itu juga salah satu alasan melakukan investasi. Nah, ini contoh yang dibawa adalah ilustrasi bahwa perusahaan ini memiliki excess cash dalam waktu jangka pendek. Jadi sebenarnya cash itu kan ditujukan sebagai modal kerja ya, untuk membeli inventory-nya dijual menghasilkan akun receivable, kemudian akun receivable-nya terpakai menghasilkan cash. Nah, selama proses ini ternyata ada idle cash-nya karena kadang inventory pun dibelinya tidak secara tunai kan. Nah, kalau seperti itu, cash-nya ini bisa diinvestasikan dalam investasi jangka pendek, investasi yang temporer, investasi yang sementara. Ini ilustrasi investasi jangka pendek. Nah, ini lebih detail lagi alasan masing-masing ya. Penjelasan dari alasan tadi. Yang pertama, kalau perusahaan ini membutuhkan penampungan ya, penampungan atas cash yang berlebih sampai dengan waktu yang dibutuhkan untuk jaga-jaga. Nah, biasanya investasi yang cocok seperti ini karena hanya untuk sementara, biasanya pilih yang investasi berisiko rendah, likuiditas tinggi, artinya mudah dicairkan kembali, dan sifatnya jatuh temponya dalam jangka pendek. Misalnya surat-surat utang pemerintah yang jatuh tempo dalam jangka pendek, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Kemudian kalau alasan yang kedua untuk mendapatkan keuntungan, ini fokusnya karena ingin mendapatkan keuntungan, biasanya bisa lebih panjang jatuh temponya dari surat berharga tersebut. Bisa dalam bentuk surat hutang ataupun dalam bentuk saham. Bisa juga reksadana ya, reksadana atau investasi dalam dana pensiun. Untuk alasan ketiga, ini
penjelasannya yang untuk investasi yang cocok, yang untuk memenuhi tujuan jangka panjang, ini biasanya diinvestasikan pada saham-saham perusahaan yang atas industri terkait, atau kalau bukan yang terkait biasanya adalah saham dari perusahaan yang di masa mendatang itu pengen perusahaan take over atau pengen perusahaan itu berinvest di sana, misalnya mau mengembangkan konglomerasi gitu ya, dari hulu sampai hilir. Nah kalau seperti itu cocok untuk yang alasan investasi dalam untuk kepentingan strategis perusahaan. Baik, setelah kita tahu alasan perusahaan melakukan investasi, selanjutnya kita akan bahas bagaimana perlakuan akuntansi untuk investasi yang berbentuk surat hutang. Investasi dalam surat hutang ini bisa dilakukan pada obligasinya pemerintah maupun obligasi perusahaan lain. Nah, sebenarnya cukup simpel di sini. Hanya ada 3 transaksi yang membutuhkan jurnal, yaitu adalah yang pertama, jurnal untuk mencatat perolehan dari debt investment itu. Kemudian yang kedua, untuk mencatat interest yang dihasilkan. Yang ketiga adalah transaksi penjualan. Sebenarnya ada 1 lagi, yaitu pada saat jatuh tempo gitu ya, pengembalian investasi pada saat jatuh tempo. Tapi jarang kalau dia tujuannya untuk investment, biasanya tidak menunggu sampai jatuh tempo. Nah ini karena debt investment biasanya kan ada interest, makanya di sini ada pencatatan interest revenue. Kita lihat yang pertama dulu, pencatatan perolehan dari surat obligasi. Harga perolehan, karena ini aset ya, debt investment ini kan masuk dari aset ya, jadi harus kita tentukan dulu cost-nya, harga perolehannya. Jadi cost dari bonds itu mencakup semua pengeluaran, semua ya, istilahnya semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini, termasuk selain harga beli juga komisi dari, kalau di Indonesia mungkin manajer investasi, kalau di sini gampangnya adalah fee untuk maklar gitu ya, untuk penghubungnya. Kalau ada, kalau nggak ada ya berarti harga beli saja kalau nggak ada seperti itu. Tapi kalau ada, itu semua ditambahkan sebagai harga perolehan dari bonds. Ya, cukup sederhana. Ini seperti pembelian aset saja. Contoh, perusahaanku membeli 50 lembar surat obligasi perusahaan DON dengan tingkat bunga 8%, jatuh tempo 10 tahun, pada tanggal 1 Januari 2017, seharga 50.000. Jurnal untuk mencatat investasi tersebut adalah seperti kita membeli aset saja. Kalau membeli aset berarti ada kredit di cash dan bertambah di debit untuk asetnya, yaitu debt investment 50.000 pada cash. Oke, simpel ya. Ini tidak ada biaya-biaya. Kalau ada biaya-biaya, biayanya ditambahkan ke sini. Oke. Kemudian kita lanjut pada saat menerima bunga. Kita ingat bahwa karakteristik bonds adalah membayarkan bunga secara periodik. Bisa itu semesteran, bisa itu bulanan, atau mungkin tahunan. Nah, pada saat mencatat bunga ini, kita mendasarkan dari carrying value dari bonds. Apa itu carrying value? Kalau kita ingat yang sebelum UTS kemarin, bonds ini ada yang dijual dengan premium. Nah, carrying value itu adalah nilai bonds disesuaikan dengan unamortized diskon ataupun unamortized premium. Kemudian dari carrying value dikalikan dengan tingkat bunga interest rate dan dikalikan berapa lama waktunya bonds itu beredar. Kalau dia 3 bulan ya 3 bulan doang, 3/12 gitu ya, karena interest rate-nya ini dinyatakan dalam tahunan. Kita lihat contohnya. Perusahaan yang sama tadi, perusahaanku, setelah membeli 50.000 1 Januari 2017, perusahaan penerbit bonds menyajikan pembayaran bunga itu tahunan setiap tanggal 1 Januari. Apabila tahun akuntansinya, pembukuan akuntansinya ini berakhir di 1 Desember,
pada tanggal 31 Desember itu sudah harus mengakui adanya bunga akrual karena sudah memiliki poster selama 1 tahun. Makanya di jurnal penyesuaian akhir tahun ini ada pencatatan pengakuan bunga meskipun belum dibayarkan ya, tapi kan sudah menjadi hak dari call, makanya di accrue. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah kita akui adanya pendapatan bunga berarti di kredit, interest revenue. Nah, debitnya karena belum berupa cash berarti masih receivable. Interest receivable pada interest revenue. Ketemunya 4.000 dari mana? Ini 8% dikalikan 50.000 kali 1 tahun karena dibayarnya tahunan. Kalau dia dibayar semesteran berarti kali 6/12 2000. Nah, pada tanggal 1 Januari pada saat pembayaran bunga, perusahaan akan mencatat cash pada interest receivable. Nah, interest revenue tadi sebagaimana biasa ini dilaporkan dalam kelompok other income and expense. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Setelah beberapa lama mungkin perusahaan ini membutuhkan uang gitu ya, membutuhkan uang atau tahu bahwa di pasar harga bondsnya ini sedang tinggi. Untuk itu, perusahaan memutuskan untuk menjual bondsnya tadi sebelum jatuh temponya bonds. Kita ingat bahwa bonds ini ada jatuh tempo ya, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Kalau tadi contohnya 10 tahun. Nah, saat menjual bonds pun sebenarnya pelakuannya tidak jauh berbeda dengan pada saat penjualan aset tetap waktu itu. Jadi ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Jadi selisih kerugian atau keuntungan itu dicatat dari selisih antara harga jual dengan harga perolehannya. Kalau lebih tinggi harga jual berarti ada gain, kalau lebih rendah berarti ada loss. Contoh, Cool menerima penjualan sebesar penjualan dari bonds sejumlah 54.000 dari penjualan obligasinya pada tanggal 1 Januari. Jadi setelah menerima bunga tadi, perusahaan langsung jual ya. Kalau bunganya belum dibayar, nah perusahaan harus mencatat adanya bunga akrual dulu. Sama kayak jurnal penyesuaian tadi, dicatat dulu jurnal akrualnya, kemudian baru dilakukan transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualannya sendiri ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi karena jual kayak seperti jual aset, ada cash bertambah sebesar proceednya 54.000. Nah, kreditnya adalah harga bonds yang dijual, ya tadi harga polanya adalah 50, investment 50.000, selisihnya karena harga proceed lebih besar daripada harga perolehan, berarti ada gain di kredit sebesar 4.000, gain on sale of debt investment. Itu ya, tidak terlalu rumit, udah cukup paham. Ini trivia aja, artian singkat ya. Perusahaan menjual investasi bondsnya yang dengan harga perolehan 26.000 seharga 28.000. Ini yang saya bilang tadi, plus accrued interest that has been recorded. Jadi karena transaksi ini dilakukan, penjualan dilakukan sebelum bunga dibayarkan, makanya perusahaan mengakui adanya bunga akrual. Nah, pada saat penjualan tersebut, akun yang dikreditkan adalah apakah debt investment, loss on sale. Nah, ini yang A nggak mungkin, karena loss on sale nggak mungkin di kredit. Bagaimana yang B? Debt investment, gain on sale, debt. Ini mungkin. Tapi ini interest receivable di kredit. Apakah ya? Coba kita lihat. Yang D, share investment. Ini salah, karena kita jualnya debt investment kok. Kreditnya share investment. D, no correct answer. Jawabannya antara B dan D. Sekarang kita pecah yang B ya. Yang B ini, kalau kita ada angkanya, debt invest. Kita lihat ya, jurnalnya cash 26.000 di debit. Kreditnya adalah debt investment sebesar, cash tadi 28.000 di debit. Sementara kreditnya adalah debt investment tentu ya, karena dijual 26.000. Plus, yang pasti ada gain on sale debt investment.
Oke, ini sama ini interest receivable, karena perusahaan harusnya kan diterima dari si penerbit obligasi, tapi karena dijual, interest receivable-nya itu seolah-olah juga dijual kepada si pembelinya itu. Jadi perusahaan menerima uang ini, harga beli debt investment ditambah bunga yang seharusnya sudah menjadi hak perusahaan tapi belum dibayarkan. Jawabannya berarti B. Nanti kalau ada contoh soal, insya Allah akan lebih mudah. Kita latihan lagi. Kita buat zona untuk masing-masing. Tanggal 1 Januari, wah ini pembelian. Pembelian berarti pasti ada cash keluar sama bond investment di debit. Dibeli 30.000. Berarti debt investmentnya 30.000 di debit, cash di kredit sebesar 30.000. Ini tidak ada masalah di sini. Kemudian di akhir tahun pertama, karena bunga dibayarkan tahunan, berarti ini pada saat 31 Desember perusahaan sudah mencatat jumlah penyesuaian untuk mengakui hak bunga perusahaan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi di sini bunganya belum dibayar, berarti masih akrual. 1 Desember interest receivable 3.000. Kenapa 3.000? 30 kali 10% kali 30.000 ketemu 3.000. Ini belum dibayar, makanya dalam bentuk interest receivable. Kemudian 1 Januari pada saat menerima pembayaran bunga, nah ini sebenarnya seperti tadi, cashnya diterima, cash diterima, pasalnya adalah menghapus interest receivable. Ternyata setelah dijual perusahaan menjual setelah menerima pembayaran bunga, perusahaan menjual sebagian dari bondsnya. Ini 15 ya, yang dijual 15 kali 1.000, berarti harga polanya 15.000 tapi dijual 14.600, lebih kecil, berarti ada loss. Cash 14.600 pada debit, dan debit satu lagi loss karena cuman laku 14.600, sementara harga polanya adalah 15 kali 1.000, yaitu 15.000. Terakhir, pengakuan bunga untuk tahun 2018. Jangan lupa pada tahun 2018 surat utang yang dimiliki perusahaan ini tinggal separuhnya, tinggal 15. Jadi accrued interestnya haknya juga tinggal separuh. Receivable 15.000 kali 10% kali 1, 1.500. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Nanti teman-teman bisa sambil kita latihan di exercise maupun di problem ya, untuk diskusi lebih jelasnya.